Halo teman writers, Sabtu ini kita akan bahas cerita misteri kriminal. Oke, dari baca lagi, hari ini kita akan bahas cerita dari Mbak Ida Febriana. Judulnya adalah Candid nih. Nanti aku akan kasih screenshotnya yang besar ya, biar teman-teman bisa lihat tampilannya. Dan kalau memang mau langsung lihat tampilannya, langsung aja buka sekarang www.cabaca.id. Langsung cari cerita berjudul Candid, penulisnya adalah Mbak Ida Febriana. Nah, di sini Candid ini telah dibaca sebanyak 6.900-an kali dan ini cerita sudah tamat, ada 24 bab dan ini mendapatkan rating yang cukup bagus ya, 4,4 bintang, dan aku lihat sih komentar-komentarnya positif-positif semua. Nah, Mbak Ida Febriana ini adalah editor Kami Lintang, novel aku, dan dia juga seorang penulis yang beberapa kali karyanya sudah pernah kita bedah di bedah novel atau bedah karya di channel ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin kenal lebih lanjut sama Mbak Ida Febriana ini, mau diskusi dengan beliau, langsung aja ke media sosialnya. Semua alamatnya sudah aku sertakan di description box. Seorang polisi bernama AKP Tito memiliki anak perempuan bernama Alif atau Alif bacanya ya, tulisannya Alif gitu, mungkin bacanya Alif ya. Dan si Alif ini punya teman-teman, ada Arumi, ada Candika, ada si Tita, dan juga ada Ara. Jadi mereka ini berteman karena sama-sama berada dalam satu UKM ya, anggota UKM fotografi di kampusnya. Teman mereka bernama Arumi atau Rumi itu meninggal dunia karena dibunuh teman-teman. Jadi pada suatu malam dia baru pulang gitu kan, jalan sendirian, kemudian dia ditemukan dibunuh. Lalu seorang polisi bernama Gata Permana ditugaskan untuk menangani kasus pembunuhan ini tadi, dan dia juga sebenarnya merasa keberatan kenapa harus dia gitu, karena ini kayaknya akan bakalan sulit karena ini berhubungan dengan si Alif ini tadi, anak dari AKP Tito yang menjadi atasan mereka ya. Kenapa berhubungan dengan Alif? Karena ternyata di TKP ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan si Alif ini tadi. Ini bakalan sangat sulit ya menangani kasus yang berhubungan dengan anak atasannya gitu. Jadi pembunuhan ini ternyata tidak hanya sampai pada si Arumi ini saja, tapi pembunuhan akan terjadi lagi dan terjadi lagi ya teman-teman. Dan sepanjang cerita kita akan diajak untuk mendebak siapa sih sebenarnya pembunuhnya. Alright teman-teman, sepertinya teman-teman sudah bisa mendapatkan potongan gambaran dari cerita Candid ini tadi ya. Nah, sekarang yuk kita breakdown Candid supaya nanti bisa kita tahu ceritanya lebih dalam lagi. Dan juga aku sudah menyimpulkan loh 4 hal yang kita bisa pelajari dari novel kriminal kita hari ini. So, tonton terus videonya sampai habis. Untuk ini cerita menurut aku sangat wow ya sebenarnya. Dan aku kan sudah pernah baca nih karya lain dari Mbak Ida Febriana ini, seperti misalnya Rahasia Benih Bambu dan juga Candid ini memiliki ide yang menurut aku cukup baik sekali, yang menandakan bahwasannya penulis kita ini memiliki modal imajinasi yang sangat bagus sekali ya, sebuah modal yang memang harus dimiliki para penulis gitu kan. Tapi memang walaupun tidak bisa dibilang sebuah ide yang baru ya, masalah tentang pembunuhan berantai ini ada ide yang betul-betul baru kan, nggak ada ya kan. Semuanya itu yang kita garap menjadi tulisan itu biasanya merupakan ide-ide lama yang sebenarnya kita perbaharui atau kita kasih modifikasi gitu ya, kita buat menjadi karya kita, menjadi lebih baru gitu. Plotnya cukup menarik karena dibuka dengan kematian si Arumi tadi sebagai prolog. Walaupun memang di beberapa tempat ada kayak misalnya bolong-bolong plotnya ya, mungkin karena kurang penjelasan aja, karena kayaknya dieksekusi secara buru-buru Candid ini tadi ya. Jadi tidak sempat untuk menuliskan keterangan lebih lanjut lagi. Contohnya salah satunya ini ya, di dalam UKM fotografi ini anggotanya sudah ada ditemukan satu orang mati, dan kemudian di orang mati ini telah dicurigai bahwasannya pembunuhnya adalah orang-orang yang ada di dalam UKM fotografi ini tadi. Tapi kegiatan tetap berjalan dengan sebagaimana biasa gitu ya. Dan kemudian yang lebih mungkin butuh penjelasan lebih lagi ketika ada lagi yang mati anggota mereka, dan bahkan kayaknya di sekret orang itulah, di sekretariat UKM ini matinya. Dan kegiatan itu tidak berhenti gitu, masih tetap berjalan gitu. Dalam kehidupan nyata pasti tempat itu sudah ditutup, karena apalagi ada tanda-tanda yang menyebutkan bahwa orang-orang dalam di UKM fotografi itu yang telah melakukan pembunuhan ini tadi ya kan, supaya tidak menimbulkan korban lebih lanjut lagi. Pastinya tempat itu sudah ditutup, tapi ini enggak. Ini tetap ada kegiatan-kegiatan yang tetap dijalankan. Bahkan ketuanya juga menjalankan, memikirkan program kegiatan mereka yang akan berjalan. Nah, ini mungkin kurang penjelasan aja ya teman-teman. Kalau ada penjelasannya mungkin kita bisa lebih pahami itu kenapa terjadi. Nah, yang paling aku sukai adalah endingnya teman-teman. Jadi gen plot yang act 3-nya
yang mulai dari masuk ke dalam act 3-nya, bagian terakhirnya itu klimaksnya itu sangat aku sukai ya, karena padat dan juga seru sekali. Di sana hal-hal seru banyak sekali terjadi ya. Nah, untuk gaya cerita Mbak Ida Febriana ini tidak ada masalah, mengalir, pilihan diksinya juga oke dan mudah kita pahami. Namanya juga dia juga seorang editor ya, jadi kalimatnya itu dibangun dengan struktur yang memang enak sekali dibaca. Dan menurut aku showing dan tellingnya itu sangat seimbang, cukup seimbang. Nah, bagi teman-teman yang memang mungkin masih kebingungan mengenai showing dan telling, kita pernah bahas mengenai ini di video ini ya, jadi teman-teman bisa mampir ke situ. Udah gitu masalah narasi, deskripsinya ini yang kurang seimbang menurut aku ya, agak kurang dalam deskripsi setting atau suasana gitu. Jadi kita kurang diajak di dalam suasana atau di dalam setting di mana kejadian-kejadian ini terjadi gitu. Di sini lebih banyak kayak tindak laku ininya aja, tindak laku karakternya aja, itu nggak masalah kan. Kita memang harus ngasih tahu gitu sama pembaca bagaimana tindak laku seorang ini ya, seorang karakter yang ada di dalam novel kita itu memang harus kita kasih tahu. Tapi menurut aku deskripsi dari suasananya itu kurang. Aku akan bacakan salah satu paragraf aja, mungkin bisa membuat teman-teman lebih mengerti dengan apa yang ku maksud ya. Jadi seperti ini, aku ambil aja secara ininya aja ya, secara random aja. Pandangan Alif berkeliling, rumah ini menjadi senyap setelah kepergian Rumi. Suara orang-orang yang sibuk menyiapkan acara tahlilan nanti sore tidak mengubah kesenyapan itu. Suara-suara itu hanya serupa dengung lebah di telinga Alif. Mata Alif tertumbuk pada Tita yang masih memeluk Candika. Alif menghela napas berat. Jadi di sini itu tadi ya, hanya banyak kata kerja gitu, dan ini dari sejak awal seperti itu. Kalaupun ada deskripsi setting, menurut aku tuh sangat tipis sekali. Kita bandingkan dengan, aku akan bacakan deskripsi setting dari novel ini, bisa membawa kita ikut masuk gitu ke dalam setting dari karakternya berada ya. Contohnya ada di sini, On the Street Where You Live, karya dari Mary Higgins Clark. Nah, aku akan bacakan sedikit saja untuk tadi supaya teman-teman juga bisa ngerti maksudku ya. Ini deskripsi tempatnya itu sangat kuat sekali. Dia berbelok ke promenade, jalan kayu yang dibuat di tepi pantai untuk tempat berjalan-jalan, dan merasakan embusan deras angin laut yang dingin menusuk. Sambil mengamati gumpalan awan yang berarak, dia menyimpulkan bahwa tidak aneh jika nanti salju turun, meskipun besok pagi adalah hari pertama musim semi. Musim dingin tahun ini sangat panjang. Setiap orang berkata mereka sangat merindukan udara yang hangat. Dia tidak, langsung masuk karakternya gitu ya. Baginya Spring Lake justru paling menyenangkan ketika akhir musim gugur tiba. Ketika itu, orang-orang yang biasa datang berlibur di musim panas sudah mengunci rumah-rumah peristirahatan mereka dan tidak akan datang lagi bahkan untuk berakhir pekan. Jadi kayak deskripsi suasananya itu bikin kita ada di situ ya, di pantai gitu kan, dan mengetahui kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan mungkin ini adalah salah satu clue dari untuk jalannya cerita nanti ya gitu, bahwasanya tempat itu sudah sepi gitu mungkin ya, untuk menggambarkan itu juga. Jadi walaupun dia deskripsi setting, itu sebaiknya juga memang berguna untuk cerita ya teman-teman. Nah, jadi menurut aku ini kurangnya sedikit saja di situ. Tadi kalau misalnya gaya bahasanya sudah aku nggak bisa diragukan lagi ya, namanya Ida ini juga adalah seorang editor, dan tata bahasanya juga cukup rapi ya. Jadi aku nggak ada komen mengenai tata bahasa. Nah, kalau untuk karakter building seperti aku katakan tadi, ini ceritanya terasa dieksekusi dengan cara yang buru-buru ya teman-teman. Jadi kayaknya pengembangan dari karakternya itu kurang ya, minimal untuk karakter utama kita ya, si Alif ini tadi. Jadi kita kurang digambarkan tujuan hidupnya, bagaimana orangnya gitu. Jadi sehingga kayaknya memang dipenuhi aksi-aksi aja gitu, apalagi ini karakternya cukup banyak gitu ya. Nah, oke teman-teman, mulai hari ini segmen kutipan favorit itu akan aku ganti dengan reading time. Kenapa? Karena kayaknya kalau misalnya aku bacakan 1 atau 2 halaman untuk teman-teman itu lebih bisa merasakan tone ceritanya, gaya ceritanya, atau bahkan ceritanya itu sendiri teman-teman bisa rasakan juga ya. Nah, makanya sekarang kita ganti kutipan favorit dan reading time. Mayat si gadis dibiarkan tetap pada posisinya. Sosok bertudung itu bahkan tidak melepas tali yang masih terjerat di leher si gadis. Sosok itu lantas mengeluarkan beberapa benda dari tas ranselnya sambil menyenandungkan sebuah lagu anak-anak. Sosok itu mulai mengatur benda-benda di sekeliling mayat si gadis. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo nanti dibunuh.
Sosok itu lalu terkikik geli mendengar senandungnya sendiri. Hati-hati dia mengeluarkan kamera dari tas khusus yang juga dimasukkannya ke dalam ransel. Setelah memastikan posisi mayat dan benda-benda yang mengelilinginya tepat dan fotogenik, sosok itu membidikkan kamera dan memotret mayat itu. Sinar blitz beberapa kali tampak menyala di tengah kegelapan area persawahan itu. Bagian 1. Tangannya yang terbungkus sarung tangan dengan cekatan mengumpulkan semua barang bukti yang sepertinya memang sengaja ditinggalkan di lokasi kejadian. Sementara itu, tim forensik tengah memeriksa keadaan mayat yang tampak masih segar. Mayat seorang gadis berusia awal 20-an masih mengenakan pakaian lengkap yang bahkan sama sekali tidak terkoyak. Di tubuhnya tidak ditemukan luka bekas perlawanan, hanya ada satu luka di leher dan kemungkinan besar itulah penyebab kematiannya. Waktu kematiannya baru tadi malam. Gata sudah mengonfirmasikan hal itu kepada petugas forensik yang datang bersamanya pagi tadi. Dompet, laptop, dan semua barang di dalam tasnya masih utuh, meruntuhkan bahwa spekulasi Gata bahwa gadis itu merupakan korban begal atau perampokan. Lagi pula keadaan TKP terlalu rapi untuk sebuah kasus perampokan. Seutas kabel telepon masih melingkar di leher gadis itu. Beberapa barang bukti juga ditata rapi di sekelilingnya. Sementara ekspresi terkejut, ketakutan, dan kesakitan masih jelas tergambar di wajah pucat dengan mata membelalak dan mulut sedikit membuka. Sampai petugas forensik memindahkan mayat itu ke kantong untuk dibawa ke rumah sakit dan diautopsi, Gata masih tak habis pikir. Apa sebenarnya motif pembunuhan itu? Kenapa sang pembunuh seperti sengaja meninggalkan semua bukti di TKP? Satu hal lagi yang membuat Gata mengenyitkan dahi, sebuah foto yang terselip di genggaman tangan korban. Ya, keren sekali ya teman-teman. Kalau misalnya udah nggak sabar lagi, langsung aja ke cabaca.id, langsung aja baca sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke 4 hal yang bisa kita pelajari dari novel Candid ini. Yang pertama, cermati yang menjadi unsur misteri atau sesuatu yang kita sembunyikan di dalam novel misteri kita ya teman-teman. Keberadaannya harus kita ingatkan terus kepada pembaca, tapi jangan dengan kebenarannya. Jadinya tetap sembunyikan kebenarannya itu ya teman-teman, dengan cara pengecohan-pengecohan ya kan. Nah, khawatirnya kalau misalnya hal itu kita sembunyikan semua sampai lupa pembacanya, nanti akhirnya jadi kayak deus ex machina ya. Tapi memang Candid ini tidak ada unsur deus ex machina itu tadi, tetapi mungkin karena unsur misterinya itu kita lupakan sehingga dia kayak sosok yang tiba-tiba muncul gitu kan. Seharusnya kan kita ada perasaan seperti ini. Kita tahu sebagai pembaca keberadaannya itu sepanjang cerita, tapi kita nggak nyangka gitu kalau dialah gitu. Yang pasti kehadirannya harus disadari pembaca, kebenarannya yang tidak boleh disadari pembaca. Nomor 2, di dalam narasi seimbangkan deskripsi, setting, dan juga tingkah laku dari karakter kita ya teman-teman, supaya cerita kita menjadi lebih 3 dimensi. Yang ketiga, kuatkan dan kembangkan lagi terutama karakter utama cerita kita sehingga kita tahu tujuannya, sehingga kita kenal dengan karakternya. Yang keempat, ending mengejutkan memang menjadi keistimewaan dari novel misteri ya teman-teman, dan Candid ini memiliki hal itu ya. Jadi endingnya sangat-sangat aku sukai. Aku mendapatkan aftertaste yang cukup bagus ya, karena aku besoknya masih mengingat mengenai kejadian si Alif ini tadi. Pembunuhnya melakukan itu juga menjadi sesuatu hal yang kuingat pas nyapu besok harinya ya. Jadi itu suatu tanda-tanda yang bagus bahwa cerita itu menempel kepada pembaca kita ya teman-teman, dan novel Candid ini memilikinya. Oke, seperti aku katakan tadi, langsung aja ke cabaca.id kalau misalnya mau baca Candid. Dan kalau misalnya teman-teman ingin bukunya atau karyanya kita bedah di sini, langsung aja email ke aku, ke ramadayantisaragi@gmail.com. Nanti kita akan ngobrol bagaimana teknisnya di sana ya teman-teman. Oke, kalau misalnya suka video ini jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu teman-teman, see you.